wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, saya Khadijah Lailatul Muna dari mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Wali Songo. Di sini saya izin untuk mewawancarai bisnis Mbak ya. Perkenalkan, saya juga Alfredia dari pemilik tes Koci cabang Kudus. Untuk Kudusnya di daerah mana Mbak? Di Burian Jalan Kartini. Untuk usaha ini udah didirikan berapa lama Mbak? Udah sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya. Apa sih Mbak keunggulan dari bisnis tes Koci ini ketimbang bisnis es teh jumbo pada yang lainnya? Kami pakai daun teh asli dan gula asli, jadi rasanya lebih khas. Selain itu harganya sangat terjangkau, cuma 3.000 per gelas. Untuk rasanya ada berbagai varian rasa juga. Mbak, tadi kan untuk kelebihannya menggunakan gula asli dan teh itu asli. Kalau untuk kekurangannya apa ya Mbak dari bisnis Mbak? Kekurangannya itu jam buka dan jam tutup. Jam bukanya itu di sekitar jam 10 dan jam tutupnya cuma sampai sore karena kita cuma punya 2 karyawan. Jadi nggak sampai dari pagi sampai malam ya? Iya. Bagaimana pelayanan terhadap pelanggan Mbak? Kami mengutamakan kecepatan dalam pelayanan dan juga keramahan. Kami juga aktif di media sosial, jadi beberapa pelanggan dapat memesan secara online. Jadi itu ada kayak pelanggan khusus ya Mbak? Iya. Nah kalau gitu izin tanya bagaimana dengan pengelolaan keuangannya Mbak? Pengelolaan keuangannya Iya. Sangat awalnya kami belum terlalu rapi mencatat pemasukan dan pengeluaran, tapi sekarang juga sudah menggunakan aplikasi kasir sederhana. Oh gitu ya Mbak. Jadi dulunya belum pakai ya? Iya, belum. Apakah Mbak melihat peluang untuk mengembangkan bisnis tes Koci ini? Iya, peluangnya sangat besar karena tren minuman kekinian sekarang sedang marak-maraknya. Beberapa mahasiswa atau orang-orang suka membeli minuman dengan cup besar dan harganya murah. Mbak, apakah ada rencana menginovasi produknya? Kami sedang uji coba varian rasa baru, contohnya teh Yakult. Oh gitu ya. Jadi itu belum launching ya Mbak? Iya, belum, masih masa uji coba. Kalau itu izin menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Apa ancaman dari luar yang mungkin mengganggu bisnis tes Koci ini Mbak? Banyak kompetitor baru dengan modal yang lebih besar. Kadang mereka juga jual harga yang lebih murah. Oh gitu ya. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam memasukkan bahan baku Mbak? Pernah saat harga gula dan beberapa peralatan atau bahan lainnya melonjak naik. Nah, bagaimana Mbak manajemen stok bahan baku tersebut dilakukan? Apakah sering terjadi kekurangan atau kelebihan stok begitu Mbak? Untuk manajemen stok bahan baku, kami mencatat manual setiap harinya dan untuk bahan-bahan utama seperti teh, es batu, gula, dan juga topping. Setiap hari sebelum toko buka, kami melakukan pengecekan terhadap stok tersebut. Kemudian berdasarkan perkiraan hari-hari sebelumnya, kami dapat memutuskan dalam menentukan stok tersebut perlu disiapkan dan dipesan. Kalau akhir pekan biasanya ramai, kami akan memesan stok teh dan gula lebih banyak dari hari biasa. Sejauh ini kami jarang sekali mengalami kekurangan stok yang berarti. Kalau ada, biasanya hanya kekurangan topping seperti yang sedang populer. Tapi ini cepat kami atasi dengan membeli di toko terdekat. Namun kelebihan stok sesekali terjadi, terutama untuk es batu. Kadang perkiraan kami meleset karena cuaca mendung dan hujan sehingga penjualan tidak sesuai target. Tapi itu bukan masalah besar karena es batu bisa disimpan dan digunakan kembali.
Secara keseluruhan, manajemen stok kami berjalan cukup baik karena kami selalu berusaha menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan perkiraan penjualan agar tidak ada bahan baku yang terbuang sia-sia atau sampai membuat pelanggan kecewa. Terima kasih Mbak untuk waktunya udah diluangkan untuk saya wawancarai. Iya, sama-sama ya Mbak. Iya. Selanjutnya dari wawancara yang tadi saya lakukan dengan Mbak Sika, kesimpulannya yaitu untuk komponen strength-nya ada hasil analisisnya yaitu rasanya khas, ukurannya jumbo, harganya terjangkau, pelayanan cepat dan ramah. Untuk weaknesses yaitu tenaga kerja yang terbatas, jadi jam bukanya mulai cuma dari jam 10 sampai jam 6 doang, enggak dari pagi sampai malam. Lalu pencatatan keuangannya juga masih belajar, belum fix begitu. Untuk opportunities yaitu tren minuman kekinian, lokasinya juga strategis, dan rencana ada ekspansi dan inovasi rasa terbaru. Untuk threats-nya yaitu persaingan yang ketat dan cuaca yang tidak menentu, fluktuasi harga bahan bakunya juga. Saran dan masukan dari saya yang pertama yaitu sering bikin konten di Instagram dan TikTok sehingga pelanggan lebih mengenal apa sih itu tes koci dan menawarkan promo bundling atau diskon pembelian gitu. Terus bisa didaftarkan di layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood agar menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, untuk strategi saat musim hujan yaitu menambahkan varian hangat atau makanan ringan seperti roti bakar, tahu crispy, cemilan-cemilan yang lain begitu. Dan memberikan promo khusus saat hujan, misal beli 2 gratis 1 itu saat hujan saja begitu. Untuk manajemen dan keuangan datanya itu kan tadi kan masih belajar, sebaiknya tuh gunakan aplikasi kasir seperti Google Sheet seperti Mako kayak begitu. Untuk menghitung laba rugi stok dan bahan baku lebih gampang. Dan untuk saran dari saya untuk menginovasikan produk seperti membuat inovasi produk itu lewat edisi, seperti misal edisi bulan Ramadan kita buat es teh Ramadan kayak gitu, atau saat kemerdekaan kita buat es teh kemerdekaan, seperti misal kita waktu Ramadan es tehnya ditambah kayak varian-varian buah-buah begitu. Dan untuk manajemen es batu itu kita tuh mempertimbangkan kapasitas penyimpanan es batu. Jika kelebihan sering terjadi kan memakan tempat. Nah, mungkin baiknya tuh menyesuaikan frekuensi dan jumlah pembelian es. Misalnya sehari itu bisa diantar 2 kali atau 3 kali